Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku, para pemirsa UHS Labora Official. Alhamdulillah kita berjumpa pada hari ini setelah lama kita tidak berjumpa dengan berbagai alasan dan kesibukan. Dan pada hari ini kita akan membahas atau menjawab satu pertanyaan dari salah seorang jemaah kita terkait dengan tata cara masbuk pada sholat jenazah. Para pemirsa UHS Labora Official, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pertanyaannya, apakah kita boleh Ustadz ketika misalnya tertinggal pada pelaksanaan sholat jenazah? Masbuk pada sholat jenazah itu boleh atau tidak? Dan kalau boleh, bagaimana tata caranya? Nah, ini yang akan kita sampaikan. Ada satu kaidah atau aturan umum dalam salah satu hadis Rasulullah SAW terkait dengan masbuknya kita atau tertinggalnya kita pada pelaksanaan sholat jamaah. Sholat jamaah 5 waktu sehari semalam, termasuk pada sholat ketika kita melaksanakan sholat jenazah, di mana pada waktu itu kita tertinggal. Apakah boleh kita masbuk? Satu kaidah hadis Rasulullah itu berbunyi, idza aqimatis shalah, apabila telah didirikan sholat, fala ta'tuha tas'aun, maka janganlah engkau mendatangi sholat itu dengan lari tergesa-gesa. Wa atuha tamsuna alaikumus sakinah, dan hendaklah kalian mendatangi sholat itu, engkau mendatangi sholat itu dengan dalam keadaan kondisi tenang. Fama adraktum fasallu, maka apapun yang kau dapati pada pelaksanaan sholat, kerjakanlah apa yang dapat. Ketika kita misalnya mendapati imam dalam keadaan ruku, maka kita kerjakan sesuai yang dilaksanakan imam. Wa ma fatakum fa'atimmu, dan apa-apa yang tertinggal, yang terlewatkan, sempurnakanlah. Ini hadis terkait dengan penjelasan ataupun kaidah bagi kita yang tertinggal masbuk. Nah, bagaimana kalau kita masbuknya bukan pada sholat 5 waktu? Kalau sholat 5 waktu, sebagian besar kita sudah paham. Kalau misalnya kita tertinggal ketika ruku imam pada waktu ruku kita takbir, lalu kemudian kita ruku tanpa baca Al-Fatihah. Lalu kemudian kalau kita tertinggal sholat masbuk, sholat jenazah. Nah, kalau seandainya kita tertinggal sholat jenazah, para ulama terbagi dua pendapat. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya ulama-ulama terkait dengan penjelasan hadis ini mengatakan apabila kita tertinggal sholat jenazah, dari hadis ini menunjukkan misalnya kita imam dan jamaah yang lain sholat jenazah sudah pada takbir ketiga, kita baru masuk, maka kata para ulama merujuk kepada dalil ini karena ada redaksi hadisnya, wa ma fatakum fa'atimmu, yang tertinggal, yang terlewat, sempurnakanlah. Maka kata mereka ketika kita tertinggal sholat jenazah, imam dan makmum sudah takbir ketiga, maka kita niat takbir, lalu kemudian takbir kita, bacaan pertama setelah takbir itu adalah Al-Fatihah, walaupun imam pada saat itu berada pada takbir ketiga membaca doa Allahumma ighfir lahu. Tapi kita yang masbuk takbir membaca Al-Fatihah, lalu kemudian disesuaikan dengan takbir imam. Angkat takbir imam, kita takbir, imam beserta makmum membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu, kita membaca sholawat. Lalu kemudian ketika imam dan makmum salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, wa ma fatakum fa'atimmu, yang tertinggal, yang terlewat, sempurnakan. Maka kita angkat takbir ketiga membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu sampai habis. Angkat lagi takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dah sampai akhir. Ini pendapat yang pertama dan yang paling banyak jumhur ulama terkait dengan masbuknya orang dalam salat jenazah. Ada juga yang mengatakan wa ma fatakum faqdu, maka apabila yang tertinggal, ada yang tertinggal dari salat itu, tunaikan. Lalu kemudian sebagian ulama mengatakan apabila misalnya kita menjumpai imam dengan makmum salat jenazah dia pada takbir ketiga, maka kita takbir
Setelah takbir kita menyesuaikan bacaan dengan bacaan imam. Angkat takbir imam, Allahumma la tahrimna ajrahu. Kita takbir kedua membaca juga Allahumma la tahrimna ajrahu. Begitu salam imam mengakhiri sholat jenazah, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Baru kemudian kita takbir untuk takbir ketiga, membaca Al-Fatihah, membaca sholawat. Tapi bagi saya, seandainya ingin mendapat jawaban dari saya, maka saya lebih memilih pendapat yang pertama, yaitu kita sesuaikan dengan kondisi bacaan yang berurut dari atas ke bawah. Walaupun kita menjumpai imam pada takbir ketiga, kita masih baru takbir pertama, tetaplah membaca Al-Fatihah, kemudian takbir kedua membaca sholawat. Setelah itu, setelah imam salam, kemudian kita takbir ketiga untuk menyelesaikan, menyempurnakan yang tertinggal. Lalu bagaimana kalau seandainya jenazah sudah mau diangkat? Maka kata para ulama, persingkatlah tanpa membaca bacaannya. Takbir saja, misalnya kita tertinggal 2 takbir, maka takbir saja, karena mungkin kemungkinan jenazah akan diangkat, dibawa keluar acara pemberangkatan dan lain sebagainya, tanpa harus membaca bacaan yang tertinggal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Itulah tata cara masbuk pada sholat jenazah. Kenapa ini disampaikan? Ini pertanyaan yang sangat penting. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang sangat ingin melaksanakan sholat jenazah, tapi karena kita sudah tertinggal informasi yang belum pasti, kita tanyakan kapan sholat jenazah, apakah selesai zuhur atau sebelum zuhur, tapi karena mungkin pada waktu kita melayat belum ada informasinya, sehingga kemudian kita datang orang sudah sholat. Maka sebagai bentuk kasih sayang kita sesama umat Islam, atau mungkin saudara kita yang meninggal tadi, kita masuk saja jika memang masih ada lagi posisi atau tempat bagi kita untuk masuk ke dalam saf sholat jenazah yang sedang dilaksanakan. Nah, itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.